saya Yovela Anastasia, saya dari kelas 6B. Saya akan menceritakan sejarah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah bagus. Kartini menempuh pendidikan di ELS, yaitu Europees Lagere School, hingga usianya 12 tahun. Setelah itu, ia dipingit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Selama sekolah di ILS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini berkirim surat kepada teman-temannya yang ada di Belanda. Beberapa temannya yaitu Rosa Abendanon dan Stella Zehendalar. Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Kebiasaan wanita harus dipinggit dan tidak bebas menuntut ilmu diungkapkan dalam surat-suratnya Kartini. Menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan kehidupan maupun di mata hukum. Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Meskipun demikian, orang tuanya tidak melarangnya untuk menjadi guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat. Kepada suaminya, Kartini menyampaikan bahwa dia ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Hal ini dimulai ketika Kartini merasa banyak diskriminasi yang terjadi antara pria dan wanita pada masa itu, di mana beberapa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Kartini sendiri mengalami kejadian ini ketika ia tidak diperbolehkan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Kartini sering berkorespondensi dengan teman-temannya di luar negeri, dan akhirnya surat-surat tersebut dikumpulkan oleh Abendanon dan diterbitkan sebagai buku dengan judul Habis gelap terbitlah terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang sejarah R.A. Kartini. R.A. Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang sangat populer di kalangan masyarakat. Semua orang berpikir
pikir buku itu ditulis oleh R.A. Kartini. Tapi sebenarnya buku tersebut disusun oleh J.H. Abendanon yang pada waktu itu menjabat Menteri Hindia Belanda dengan mengumpulkan surat-surat R.A. Kartini di tahun 1900 berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sejarah tentang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat yang merupakan Bupati Jepara saat itu. Sementara ibunya yang bernama M.A. Ngasirah yang juga merupakan keturunan dari tokoh agama di Jepara yang disegani saat itu, Kiai Haji Madirono. Karena terlahir sebagai anak bupati, tentu hidup Kartini tercukupi secara materi. Ia bahkan berhasil menyelesaikan sekolah di LES atau Europese Leger School. Padahal pada masa itu banyak anak-anak seusia Kartini yang tidak bisa bersekolah. Sayangnya setelah menikah dan melahirkan anak pertamanya, Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904 dalam usia 24 tahun. Setelah Kartini meninggal, barulah pemikiran Kartini tentang perempuan di Indonesia mulai banyak menjadi pembicaraan J.H. Abendanon yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan Hindia Belanda mulai mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh Raden Ajeng Kartini ketika ia aktif melakukan korespondensi dengan teman-teman yang berada di Eropa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau berasal dari bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat dan M.A. Ngasirah. Beliau anak kelima dari 11 saudara. Kartini berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah bagus. Kartini menempuh pendidikan di ELS hingga usianya 12 tahun. Setelah itu, ia dipingit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Selama sekolah di ELS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini mengirim surat kepada teman-temannya di Belanda. Surat itu berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Menurut Kartini, wanita harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun mata hukum.
Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkan. Meskipun demikian, orang tuanya tidak melarang untuk menjadi seorang guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumah. Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat. Kepada suaminya, Kartini menyampaikan bahwa ia ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik oleh suaminya. Setahun menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sausalit Jojo Adiningrat yang lahir pada 13 September 1900. Namun 4 hari setelah melahirkan, pada 17 September 1900, Kartini meninggal. Dalam usia 25 tahun, ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Kembang, Jawa Tengah. Maka dari itu, pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Sejarah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Hindia Belanda pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Hindia Belanda pada tanggal 17 September 1904 pada umur 25 tahun, atau sebenarnya disebut Raden Ayu Kartini, adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengisahkan tentang Ibu Kartini. Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai hari lahirnya Kartini. Hal tersebut sebagai bentuk penghormatan atas jasa Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini. Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April 1879. Kartini adalah seorang pahlawan untuk kaum wanita. Karena perjuangan emansipasi perempuan pribumi terjadi, hal itu diperjuangkan supaya kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki. Kartini meninggal di usia 25 tahun pada 17 September 1904. Kemudian di tahun 1964 pada 2 Mei Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan. Keputusan itu menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan, tertuang pada Kepres RI nomor 198 tahun 1964. Sebelum penetapan R.A. Kartini sebagai pahlawan, komposer sekaligus pencipta lagu W.R. Supratman sudah menciptakan lagu nasional berjudul Ibu Kita Kartini pada tahun 1929. Sekian kisah singkat dari saya yang bisa saya sampaikan untuk merayakan Hari Kartini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Ilza Maulida, kelas 6A dari SDN Jatinegara 02 Pagi. Saya mengucapkan Selamat Hari Kartini 21 April 2020. Dan saya ingin menjelaskan sejarahnya. Hari ini 21 April, Indonesia memperingatinya sebagai Hari Kartini. Nama lengkapnya Raden Ajeng Kartini. Ia lahir di Jepara 21 April 1879 dan meninggal di Rembang 17 September 1904 pada umur 25 tahun. Terlepas dari sejumlah kontroversinya,
Peringatan Hari Kartini ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Ia mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini. Tak hanya di Indonesia, nama Kartini juga dikenal di Belanda. Sejumlah jalan di Belanda menggunakan nama Kartini. Perempuan Indonesia adalah perempuan terhebat yang ada di dunia. Hal ini didasari dari semangat juang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.